Berikutnya akan saya berikan tutorial bagaimana caranya untuk teman-teman bagi yang akan mengajar, terus tidak ada fasilitas whiteboard gitu ya, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Zoom Meeting atau di Google Meet. Hampir sama, semuanya hampir sama. Nah, di sini pertama kita harus klik share screen. Nah, di sini ada tulisan, kalau di bawah kan memang media-media yang kita buka ya, misalnya PowerPoint atau apa gitu. Nah, di sini ada whiteboard tulisannya, kita klik whiteboard, kita klik share. Nah, di sini sudah tertera, kursor yang kita miliki itu akan berubah menjadi seperti pensil. Nah, di sini ada beberapa tombol atau icon yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, misalnya teks gitu ya. Ini bisa digunakan dari TK, bahkan kelompok bermain pun bisa menggunakan ini. Misalnya teman-teman mau mengenalkan tentang fonik atau huruf ya, misalnya huruf vokal gitu. Nah, di sini ada teks, mungkin untuk yang usianya lebih besar, misalnya SD atau TKB gitu, kita mau mengenalkan tulisan misalnya Rabu gitu. Nah, ini kalau yang menggunakan ketikan. Tapi Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan tombol draw. Di sini gambar, dan di gambar ini ada berbagai macam fitur. Yang pertama kita coba yang ini ya, ini gelombang kiri atas, kita klik. Nah, ini misalnya kita mau mengenalkan tentang contoh mengenalkan tentang huruf A gitu ya. Nah, huruf A itu misalnya langkah-langkahnya seperti apa. Misalnya yuk teman-teman atau adik-adik kita buat lengkung misalnya gitu. Lengkung, terus ditutup lengkungnya, dikasih ekor sedikit seperti itu. Terus misalnya, jadi betul-betul tahapan per tahapan. Lalu misalnya I. Huruf I itu adalah seperti tiang, teman-teman, dari atas ke bawah. Terus dikasih mata satu, misalnya seperti itu. Itu nanti kembali kepada teman-teman bagaimana cara mengajarkannya. Tapi tahapan-tahapan, misalnya pada saat mau mengenalkan tulisan atau mengenalkan angka, dari atas ke bawah, kiri ke kanan itu kita bisa melakukan dengan menggunakan tahapan ini. Lalu kalau draw-nya kita pilih yang tengah, ini lebih besar lagi. Ini sama ya misalnya A, I, U. Misalnya U itu, nah ini lebih mudah digerakannya karena lebih besar. Nah, seperti ini. Terus kita misalnya mau ganti warna gitu ya, mau ganti warna merah. Misalnya kita buat huruf O, dari atas ke bawah, terus melingkar lagi ke atas. Nah, seperti ini. Ini bisa dirubah warna-warnanya untuk lainnya, mau yang kecil, mau yang besar, di sini bisa kita atur. Terus fontnya mau dibesarkan, ada ukurannya juga di sini. Terus, nah di sini ada misalnya teman-teman mau mengenalkan tentang bentuk gitu ya. Di sini kita bisa mengenalkan juga. Kita tinggal, kalau ini lebih tegas, maksudnya lebih lurus gitu ya ketika kita menggunakan tombol ini. Misalnya memperkenalkan persegi gitu, atau persegi panjang, kita rubah warnanya menjadi warna biru, hijau. Persegi panjang. Terus misalnya mau mengenalkan tentang lingkaran. Itu tadi yang isiannya kosong yang atas. Ini yang isian arsir, kita coba ya. Nah, seperti ini. Yang arsir tadi, isiannya dia padat, tapi warnanya tidak tegas, maksudnya tidak tidak jelas gitu. Nah, kita coba lagi yang paling bawah, yang tombol ini ya, teman-teman. Ini bukan arsir tapi penuh. Coba kita lihat warnanya bedakan. Kita mengenalkan misalnya oval. Nah, dia warnanya lebih kuat ya. Lalu misalnya kita mau menghapus. Kalau mau menghapus satu persatu, kita bisa gunakan eraser ini. Kita misalnya mau hapus huruf I. Nah, ini satu persatu, tahapan per tahapan. Tapi kalau seandainya, misalnya kita kembalikan lagi, ternyata lupa, bukan itu yang mau dihapus, kita kembalikan lagi. Lalu kalau misalnya mau menghapus semuanya, kita tinggal klik yang ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini, sehingga kalau misalnya menggunakan papan tulis,
itu akan kalau misalnya tidak di mirror ya, itu akan terbalik gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan ini, teman-teman juga nyaman sambil duduk, sambil ngobrol, sambil menggambar seperti itu. Demikian teman-teman, terima kasih.